Bayangkan sebuah kota yang begitu makmur, begitu kaya, namun di balik kemegahannya tersembunyi dosa yang tak terperikan, dosa yang begitu kejinya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang tidak pernah dialami umat manapun sebelumnya. Kota itu dibalik dari atas ke bawah, hujan batu dari langit menghujam tanpa henti, dan dalam sekejap mata, peradaban yang pernah berjaya itu lenyap dari muka bumi, tidak tersisa apapun kecuali pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sekalian. Selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang luar biasa ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif dari kami. Baik, mari kita mulai perjalanan spiritual kita hari ini dengan menyelami kisah Nabi Lut alaihi salam, seorang rasul yang diutus kepada kaum yang telah melampaui batas, kaum yang berani menentang fitrah yang telah Allah tetapkan. Kisah ini dimulai ribuan tahun yang lalu, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai daerah Laut Mati, antara Palestina dan Yordania. Di sana berdiri kota-kota yang sangat makmur, yang paling terkenal adalah Sodom, atau dalam bahasa Arab disebut Sadum. Kota-kota ini dikaruniai Allah dengan tanah yang subur, air yang melimpah, hasil bumi yang berlimpah ruah, dan perdagangan yang sangat ramai karena letaknya yang strategis. Penduduknya hidup dalam kemewahan yang tidak terbayangkan. Mereka memiliki rumah-rumah besar, perhiasan berlimpah, makanan yang melimpah, dan segala kenikmatan duniawi yang bisa dibayangkan. Namun, di balik semua kemakmuran itu, penduduk kota tersebut telah jatuh ke dalam jurang kemaksiatan yang sangat dalam. Mereka melakukan dosa-dosa besar yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Yang paling menonjol dan paling keji adalah mereka melakukan perbuatan keji yang menyalahi fitrah, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsu syahwat mereka, meninggalkan perempuan yang telah Allah ciptakan sebagai pasangan mereka. Ini adalah dosa yang sangat besar, yang kemudian dalam Al-Quran dan Hadits disebut sebagai dosa kaum Lut. Selain itu, mereka juga melakukan berbagai kejahatan lainnya. Mereka merampok musafir yang melintas di jalan-jalan mereka. Mereka melakukan berbagai kemungkaran secara terbuka tanpa rasa malu. Bahkan mereka bangga dengan perbuatan maksiat mereka. Mereka mengejek orang-orang yang hidup dalam kebaikan. Hati mereka telah mati, nurani mereka telah tertutup, dan mereka telah tenggelam begitu dalam-dalam dosa hingga tidak ada lagi cahaya kebenaran yang bisa menembus kegelapan jiwa mereka. Di tengah-tengah kegelapan inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Rasul itu adalah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi. Lut adalah anak dari saudara laki-laki Ibrahim yang bernama Haran. Ketika Ibrahim berhijrah dari tanah kelahirannya di Ur, Kasdim, atau yang sekarang wilayah Irak, Lut ikut bersamanya. Lut adalah orang pertama yang beriman kepada dakwah Ibrahim, dan dia menjadi pengikut setia dan murid Ibrahim. Setelah perjalanan panjang bersama Ibrahim, akhirnya Lut mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di kota Sodom dan kota-kota sekitarnya. Maka, berangkatlah Lut ke kota tersebut dengan penuh tekad untuk menyelamatkan kaumnya dari azab Allah. Ketika Lut tiba di Sodom, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa rusaknya moral dan akhlak penduduk kota tersebut. Namun, sebagai seorang rasul, Lut tidak menyerah. Dia memulai dakwahnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Lut berdakwah kepada kaumnya siang dan malam. Dia menjelaskan kepada mereka tentang keesaan Allah, tentang hari pembalasan, tentang surga dan neraka. Dia memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar yang akan membawa kehancuran. Dengan penuh kelembutan, Lut berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Aku adalah rasul yang dapat dipercaya bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku.
Namun, kaum Lut tidak menghiraukan seruannya. Mereka menertawakan Lut. Mereka menganggapnya sebagai orang yang aneh, yang ingin mengatur urusan pribadi mereka. Mereka berkata, "Apa urusanmu dengan apa yang kami lakukan? Ini adalah kehidupan kami, dan kami bebas melakukan apa yang kami inginkan." Lut kemudian secara spesifik menegur perbuatan keji mereka yang paling menonjol. Dia berkata, "Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu syahwat kalian, dan meninggalkan istri-istri yang telah Allah ciptakan untuk kalian? Kalian adalah kaum yang melampaui batas." Ayat-ayat Al-Quran mencatat dengan jelas perkataan Nabi Lut kepada kaumnya. Dalam surah Al-Ankabut, ayat 28 hingga 29, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kalian. Apakah pantas kalian mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian?" Lut menjelaskan bahwa perbuatan mereka adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Ini adalah inovasi dalam kejahatan, sesuatu yang begitu menyimpang dari fitrah manusia yang Allah ciptakan. Namun, apa respons kaum Lut terhadap seruan yang penuh kasih sayang ini? Mereka justru semakin menantang. Mereka berkata dengan sombong dan mengejek, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Mereka menantang Lut untuk membuktikan bahwa Allah akan mengazab mereka. Mereka tidak percaya pada ancaman azab yang disampaikan Lut. Bahkan, mereka melangkah lebih jauh dengan mengancam Lut. Mereka berkata, "Jika kamu tidak berhenti menegur kami, wahai Lut, maka engkau pasti akan kami usir dari negeri kami." Bayangkan, saudara-saudariku, betapa kerasnya hati mereka. Seorang rasul yang diutus untuk kebaikan mereka, yang berusaha menyelamatkan mereka dari azab, justru diancam dan diusir. Namun, Lut tidak menyerah. Dia terus berdakwah, terus mengingatkan, terus berharap bahwa mungkin ada di antara mereka yang hatinya akan terbuka untuk menerima kebenaran. Lut juga mencoba pendekatan yang berbeda. Dia berkata kepada mereka, "Ini adalah anak-anakku yang perempuan." Maksudnya adalah perempuan-perempuan dari kaumnya. "Jika kalian benar-benar ingin menyalurkan hasrat kalian, nikahilah mereka dengan cara yang halal, dengan cara yang telah Allah syariatkan. Ini lebih suci bagi kalian." Namun, kaum Lut menjawab dengan sangat mengejutkan. Mereka berkata, "Sungguh engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap anak-anakmu yang perempuan, dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Mereka dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ketertarikan sama sekali kepada perempuan. Hati mereka telah begitu rusak, fitrah mereka telah begitu terdistorsi, hingga mereka tidak lagi memiliki keinginan terhadap apa yang halal, dan justru berkeras hati pada apa yang haram. Tahun demi tahun berlalu, dan Lut terus berdakwah. Namun, tidak ada satupun dari kaumnya yang beriman kepadanya, kecuali keluarganya sendiri. Bahkan di antara keluarganya, ada yang tidak beriman, yaitu istrinya sendiri. Istri Lut, yang dalam beberapa riwayat disebut bernama Wailah atau Walihah, adalah seorang munafik. Dia pura-pura beriman di hadapan Lut, namun di belakangnya, dia bersekutu dengan orang-orang kafir. Dia sering membocorkan rahasia Lut kepada kaumnya, memberitahu mereka tentang tamu-tamu yang datang ke rumah Lut, dan berbagai informasi lain yang bisa merugikan dakwah Lut. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Lut. Bukan hanya kaumnya yang menolaknya, tetapi bahkan istri yang tidur sekamar dengannya adalah musuh dalam selimut. Al-Quran memberikan pelajaran penting dari kisah ini dalam surah At-Tahrim ayat 10. Allah berfirman, "Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari azab Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." Tahun berganti tahun, dekade berganti dekade,
dan kondisi kaum Lut tidak berubah. Bahkan mereka semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Dosa mereka semakin merajalela, dan keangkuhan mereka semakin memuncak. Mereka tidak hanya melakukan dosa di tempat tersembunyi, tetapi mereka melakukannya secara terbuka di tempat-tempat umum, tanpa rasa malu sedikitpun. Mereka bahkan menjadikan dosa sebagai sesuatu yang normal, sesuatu yang bisa diterima, bahkan sesuatu yang patut dibanggakan. Akhirnya, setelah Lut berdakwah sekian lama tanpa hasil yang berarti, dia merasa sangat frustasi dan lelah. Dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, tolonglah aku menghadapi kaum yang berbuat kerusakan ini." Dia memohon kepada Allah untuk memberikan pertolongan, karena dia merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi kekerasan hati kaumnya. Doa Lut dikabulkan. Allah yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa hamba-hambanya yang saleh, memutuskan bahwa sudah saatnya azab diturunkan kepada kaum yang durhaka ini. Dan disinilah babak baru dalam kisah Nabi Lut dimulai, babak yang akan menentukan nasib kaumnya, babak yang akan mencatat dalam sejarah umat manusia salah satu azab paling dahsyat yang pernah diturunkan Allah. Namun sebelum azab itu turun, Allah mengutus beberapa malaikat dalam wujud manusia tampan untuk mengunjungi Nabi Ibrahim alaihi salam terlebih dahulu. Para malaikat ini adalah Jibril, Mikail, dan Israfil, 3 malaikat agung yang ditugaskan untuk menghancurkan kaum Lut. Para malaikat datang ke rumah Ibrahim dalam wujud pemuda-pemuda tampan. Ibrahim, yang dikenal sangat ramah terhadap tamu, segera menyambut mereka dengan hangat. Dia tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat. Ibrahim lalu menyembelih anak sapi dan memasaknya untuk menjamu tamu-tamunya. Ketika makanan sudah siap, Ibrahim menghidangkannya di hadapan para tamu. Namun, Ibrahim melihat sesuatu yang aneh. Para tamu tidak menyentuh makanan sama sekali. Tangan mereka tidak terulur ke hidangan. Ini membuat Ibrahim merasa curiga dan sedikit takut, karena dalam budaya Arab, jika tamu menolak makanan tuan rumah, itu bisa menjadi pertanda buruk. Melihat kekhawatiran Ibrahim, para malaikat akhirnya membuka identitas mereka. Mereka berkata, "Jangan takut, wahai Ibrahim. Kami bukanlah manusia biasa. Kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah." Mendengar ini, Ibrahim merasa lega. Para malaikat kemudian memberitahu Ibrahim tentang misi mereka. "Kami membawa kabar gembira untukmu, wahai Ibrahim. Istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Ishak, dan setelah Ishak, akan ada cucumu yang bernama Yakub." Ibrahim dan Sarah, yang sudah sangat tua dan tidak memiliki anak, terkejut mendengar kabar ini. Sarah bahkan tertawa karena merasa mustahil di usia senja mereka bisa memiliki anak. Namun, malaikat meyakinkan mereka bahwa ini adalah kehendak Allah, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah memberikan kabar gembira ini, para malaikat kemudian memberitahu Ibrahim tentang misi kedua mereka. Mereka berkata, "Dan kami juga diutus untuk menghancurkan kaum Lut, karena mereka adalah kaum yang berdosa dan melampaui batas." Mendengar ini, hati Ibrahim yang penuh kasih sayang menjadi gelisah. Dia tahu bahwa di kota Sodom tinggal keponakannya, Lut, beserta keluarganya yang beriman. Ibrahim mulai berdebat dengan para malaikat, mencoba membela kaum Lut, berharap mungkin ada cara untuk menyelamatkan mereka. Ibrahim berkata, "Tetapi di sana ada Lut dan keluarganya." Para malaikat menjawab, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di sana. Kami pasti akan menyelamatkan Lut dan keluarganya yang beriman, kecuali istrinya yang termasuk orang-orang yang tertinggal dalam azab." Ibrahim terus berusaha. Dengan penuh harap dia berkata, "Tetapi bagaimana jika di antara mereka ada orang-orang yang beriman? Bagaimana jika ada yang masih bisa diselamatkan?" Para malaikat menjawab dengan tegas, "Sesungguhnya penduduk negeri ini adalah orang-orang yang berdosa. Perintah Allah telah ditetapkan, dan azab pasti akan turun." Al-Quran mencatat dialog Ibrahim dengan para malaikat ini dalam beberapa surah, termasuk surah Hud. Dialog ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Ibrahim, bahkan kepada orang-orang yang bukan kaumnya langsung. Namun,
Ketika sudah jelas bahwa keputusan Allah tidak bisa diubah, Ibrahim akhirnya menerima kehendak Allah. Para malaikat kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Sodom. Mereka tiba di kota tersebut menjelang sore hari dalam wujud pemuda-pemuda yang sangat tampan. Ketika mereka memasuki kota, Nabi Lut yang kebetulan berada di luar rumahnya melihat mereka. Hati Lut langsung dipenuhi kekhawatiran. Dia tahu persis bagaimana kaumnya akan bereaksi jika melihat pemuda-pemuda tampan ini. Lut mendekati mereka dan berkata dengan lembut, "Wahai para pemuda, dari mana kalian? Kemana tujuan kalian?" Para malaikat, yang masih belum membuka identitas mereka, menjawab bahwa mereka adalah musafir yang sedang dalam perjalanan dan ingin bermalam di kota ini. Lut segera berkata, "Jangan bermalam di kota ini. Ini adalah kota yang sangat jahat. Penduduknya adalah orang-orang yang akan berbuat buruk kepada kalian. Lebih baik kalian melanjutkan perjalanan atau bermalam di luar kota." Namun, para malaikat bersikeras ingin masuk ke kota dan bermalam di sana. Lut, karena sifatnya yang sangat mulia dan merupakan seorang nabi yang melindungi tamu, akhirnya berkata, "Kalau begitu, ikutlah aku. Kalian akan bermalam di rumahku, di mana aku bisa melindungi kalian." Maka pergilah Lut bersama para malaikat menuju rumahnya. Namun, tanpa Lut sadari, istri Lut yang munafik melihat kedatangan para tamu ini. Begitu melihat betapa tampannya para pemuda tersebut, istri Lut langsung keluar dari rumah dengan dalih membeli sesuatu. Sebenarnya, dia pergi untuk memberitahu para lelaki jahat di kota tersebut tentang keberadaan tamu-tamu tampan di rumah Lut. Ini adalah pengkhianatan yang sangat keji dari seorang istri terhadap suaminya. Berita tentang kedatangan pemuda-pemuda tampan ke rumah Lut menyebar dengan cepat di seluruh kota. Para lelaki jahat mulai berkumpul dan bergerak menuju rumah Lut. Mereka datang dengan niat jahat, dengan nafsu syahwat yang menyala-nyala. Mereka mengetuk pintu rumah Lut dengan kasar, bahkan ada yang mulai memaksa masuk. Lut berdiri di depan pintu rumahnya, berusaha menghalangi mereka. Dia berkata dengan suara yang penuh permohonan, "Wahai kaumku, ini adalah anak-anakku yang perempuan, mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mempermalukanku terhadap tamu-tamuku. Tidak adakah di antara kalian seorang lelaki yang berakal?" Namun, kaum Lut tidak mendengarkan. Mereka berkata dengan kasar, "Sungguh engkau tahu bahwa kami tidak menginginkan anak-anakmu yang perempuan, dan sesungguhnya engkau tahu apa yang kami kehendaki." Mereka terus mendesak, mendorong pintu, dan Lut semakin terdesak. Dalam hatinya, Lut merasa sangat sedih dan putus asa. Dia berkata dalam hati, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk melawan kalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat." Situasi semakin genting. Para lelaki jahat itu sudah hampir berhasil membobol pintu. Lut sudah tidak mampu lagi menahan mereka sendirian. Pada saat inilah, para malaikat akhirnya membuka identitas mereka. Jibril berkata kepada Lut, "Wahai Lut, jangan khawatir. Kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mencelakaimu atau tamu-tamumu." Pada saat itu juga, malaikat Jibril mengulurkan tangannya, dan dengan izin Allah, dia menyentuh mata para lelaki jahat yang berkumpul di depan pintu. Seketika, pandangan mereka menjadi kabur, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka menjadi buta, terlatih-tatih mencoba menemukan jalan, saling bertabrakan satu sama lain, dalam kebingungan total. Para malaikat kemudian berkata kepada Lut, "Wahai Lut, keluarlah dari kota ini bersama keluargamu pada tengah malam nanti. Jangan ada satupun dari kalian yang menoleh ke belakang. Pergilah dan jangan berhenti hingga kalian mencapai tempat yang aman. Sesungguhnya azab akan menimpa kaum ini pada waktu subuh. Dan bukankah subuh itu sudah dekat?" Mereka juga memberitahu Lut bahwa istrinya tidak boleh ikut, karena dia termasuk orang-orang yang akan tertimpa azab bersamaan dengan kaumnya. Malam itu, Lut berkemas dengan keluarganya yang beriman. Dalam kegelapan malam, mereka keluar dari kota Sodom dengan diam-diam. Hati Lut penuh dengan kesedihan dan juga kelegaan. Sedih karena kaumnya yang telah dia cintai dan dia dakwahi bertahun-tahun akan segera dibinasakan.
Lega karena dia dan keluarganya yang beriman akan selamat. Mereka berjalan terus tanpa menoleh, meninggalkan kota yang penuh dosa itu untuk selamanya. Sementara itu, kembali di kota Sodom, penduduknya tidak menyadari apa yang akan menimpa mereka. Mereka tidur dengan nyenyak, setelah seharian melakukan dosa dan kemaksiatan. Beberapa dari mereka mungkin masih bergadang, mabuk-mabukan, atau melakukan hal-hal keji lainnya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah malam terakhir mereka di dunia. Langit yang gelap di atas mereka menyimpan rahasia yang mengerikan tentang apa yang akan terjadi ketika fajar menyingsing. Ketika subuh mulai menyingsing, ketika cahaya pertama mulai muncul di ufuk timur, pada saat itulah azab Allah turun. Malaikat Jibril alaihi salam, atas perintah Allah, turun ke bumi. Dengan kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan kepadanya, Jibril memasukkan sayapnya yang sangat besar di bawah kota-kota kaum Lut. Tidak hanya kota Sodom, tetapi semua kota di sekitarnya yang penduduknya melakukan dosa serupa juga termasuk dalam azab ini. Ada 7 kota yang diangkat oleh Jibril. Bayangkan saudara-saudariku, seluruh kota dengan segala isinya, rumah-rumah, istana-istana, pohon-pohon, hewan ternak, dan tentu saja semua penduduknya yang sedang tidur atau baru bangun, semuanya diangkat ke udara. Jibril mengangkat kota-kota itu begitu tinggi hingga para malaikat yang berada di langit dunia bisa mendengar gonggongan anjing dan suara ayam berkokok dari kota-kota tersebut. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat, menunjukkan betapa tingginya kota-kota itu diangkat. Kemudian, setelah mencapai ketinggian yang luar biasa tinggi, malaikat Jibril membalikkan sayapnya. Seluruh kota-kota itu dibalik, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Kota-kota itu jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghantam bumi dengan dahsyatnya. Tabrakan itu menghasilkan suara yang luar biasa keras, gempa yang mengguncang seluruh wilayah. Bangunan-bangunan hancur berkeping-keping, tubuh-tubuh penduduk remuk, segala sesuatu yang ada di kota itu binasa dalam sekejap. Namun, azab tidak berhenti sampai di situ. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia menurunkan kepada mereka hujan batu dari tanah yang keras, batu dari neraka Sijin. Batu-batu panas dari langit berjatuhan seperti hujan, menimpa mereka yang masih bernafas, menimpa reruntuhan kota yang sudah hancur, memastikan bahwa tidak ada yang tersisa. Setiap batu yang jatuh sudah ditandai dengan nama orang yang akan ditimpanya. Ini adalah azab yang sangat spesifik dan sangat adil dari Allah. Al-Quran menggambarkan azab ini dalam berbagai ayat. Dalam surah Hud ayat 82 hingga 83, Allah berfirman, "Maka ketika datang keputusan kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim." Dalam surah Al-Hijr ayat 74, Allah berfirman, "Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras." Kehancuran total, tidak ada yang selamat dari kaum Lut, kecuali Lut dan keluarganya yang telah keluar dari kota. Bahkan istri Lut yang munafik, yang tidak mengikuti perintah untuk pergi atau yang menoleh ke belakang menurut beberapa riwayat, tertimpa azab yang sama dengan kaumnya. Peradaban yang pernah berjaya, kota-kota yang makmur, manusia-manusia yang sombong dan congkak, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah reruntuhan, abu, dan pelajaran berharga bagi umat manusia hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mirajnya, melewati bekas kota kaum Lut. Malaikat Jibril memberitahu beliau bahwa ini adalah tempat di mana kaum Lut pernah tinggal dan di mana azab Allah turun. Rasulullah SAW merasa sangat sedih melihat kehancuran tersebut, dan beliau mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil pelajaran dari kisah ini. Beliau bersabda, "Jika kalian melewati tempat-tempat di mana orang-orang yang diazab pernah tinggal, bersegeralah melewatinya dan jangan berhenti di sana, karena itu adalah tempat yang dimurkai Allah."
Bekas kota-kota kaum Lut kini dikenal sebagai daerah Laut Mati, yang terletak di antara Yordania dan Palestina. Laut Mati adalah danau terendah di permukaan bumi, berada sekitar 428 meter di bawah permukaan laut. Airnya sangat asin, begitu asin hingga tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di dalamnya, itulah sebabnya disebut Laut Mati. Daerah ini sangat tandus. Tidak ada tumbuhan yang bisa hidup dengan baik di sekitarnya. Ini adalah bukti nyata dari azab yang pernah terjadi di tempat tersebut. Para ahli geologi modern telah mempelajari daerah Laut Mati dan menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya bencana besar di masa lalu. Mereka menemukan lapisan-lapisan sulfur dan garam yang sangat tebal, yang konsisten dengan gambaran Al-Quran tentang batu-batu yang dibakar yang dihujamkan dari langit. Mereka juga menemukan bukti bahwa daerah tersebut pernah mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat dan pembalikan geologis yang sangat besar. Semua ini sejalan dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan Hadits. Saudara-saudariku, kisah Nabi Lut memberikan kita pelajaran yang sangat penting dan sangat relevan hingga hari ini. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang keadilan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat adil. Dia memberikan kesempatan kepada kaum Lut untuk bertobat selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Lut berdakwah dengan sabar, mengingatkan mereka berulang kali, memberikan mereka waktu yang sangat panjang untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, ketika mereka terus menolak dan bahkan semakin terlena dalam dosa, maka azab pun turun. Allah tidak menzalimi siapapun, tetapi manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Kedua, kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya dosa yang dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa malu. Kaum Lut tidak hanya melakukan dosa dalam tersembunyi, tetapi mereka melakukannya secara terang-terangan, di tempat-tempat umum, dan mereka bahkan bangga dengan dosa mereka. Mereka menjadikan yang haram sebagai yang biasa, bahkan sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima dalam masyarakat mereka. Ini adalah tingkat kemaksiatan yang sangat berbahaya, karena ketika dosa sudah dianggap normal, maka pintu taubat menjadi semakin sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan." Ketiga, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga fitrah yang Allah berikan kepada kita. Allah menciptakan manusia dengan fitrah tertentu, dengan naluri alami tertentu. Laki-laki diciptakan untuk perempuan, dan perempuan diciptakan untuk laki-laki. Ini adalah sunatullah, hukum alam yang Allah tetapkan. Ketika manusia menyimpang dari fitrah ini, ketika mereka mencoba mengubah atau memanipulasi kodrat yang Allah berikan, maka kehancuran akan menimpa mereka, baik kehancuran moral, sosial, maupun spiritual. Kaum Lut mencoba melawan fitrah, dan akibatnya adalah kebinasaan total. Keempat, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya dakwah dan kesabaran dalam berdakwah. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya selama puluhan tahun tanpa hasil yang signifikan. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya sendiri. Namun, Lut tidak pernah menyerah. Dia terus berdakwah, terus mengingatkan, terus berharap. Ini adalah teladan bagi kita semua yang berdakwah di jalan Allah. Mungkin kita tidak melihat hasil dakwah kita dengan cepat. Mungkin orang-orang di sekitar kita masih keras kepala dan menolak kebenaran, namun kita tidak boleh menyerah. Tugas kita adalah menyampaikan, hidayah adalah urusan Allah. Kelima, kisah ini mengingatkan kita tentang bahaya lingkungan yang buruk. Lut hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat rusak moralnya, dan ini tentu sangat melelahkan secara mental dan spiritual. Namun, karena dia adalah seorang nabi yang dijaga oleh Allah, dia mampu bertahan tanpa terpengaruh oleh kemaksiatan di sekelilingnya. Bagi kita yang bukan nabi, lingkungan sangat berpengaruh terhadap keimanan kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Beliau bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu atau engkau akan membeli darinya, dan engkau akan mendapat bau harum darinya.
Sedangkan pandai besi, bisa jadi akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapat bau yang tidak enak darinya. Keenam, kisah ini memberikan peringatan keras tentang dosa homoseksualitas. Dalam Islam, perbuatan ini adalah dosa besar yang sangat jelas keharamannya. Semua ulama sepanjang zaman, dari semua mazhab, sepakat bahwa ini adalah dosa besar. Al-Quran sangat eksplisit dalam mengutuk perbuatan ini, dan menjadikan kisah kaum Lut sebagai peringatan abadi. Namun, sebagai muslim yang baik, kita harus membenci dosa tetapi tidak membenci orangnya. Kita menolak perbuatan, tetapi tetap memperlakukan manusia dengan hormat dan adab. Tugas kita adalah mengingatkan dengan hikmah dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan atau kebencian. Ketujuh, kisah ini mengajarkan kita tentang konsekuensi menentang para nabi dan rasul. Kaum Lut tidak hanya menolak ajaran Lut, tetapi mereka mengancam akan mengusirnya, mereka mengejeknya, dan mereka menentangnya dengan keras. Ketika manusia menentang utusan Allah, ketika mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, maka mereka sebenarnya sedang menggali lubang kebinasaan mereka sendiri. Sejarah telah mencatat berulang kali bagaimana umat-umat yang mendustakan rasul mereka akhirnya dibinasakan oleh Allah. Kedelapan, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya keluarga yang saleh. Lut diselamatkan bersama keluarganya yang beriman. Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun keluarga yang saleh, yang saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa ikatan darah atau ikatan pernikahan tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang jika dia sendiri tidak beriman. Istri Lut tidak diselamatkan meskipun dia istri seorang nabi, karena dia sendiri munafik dan tidak beriman. Ini mengajarkan kita bahwa setiap orang bertanggung jawab atas imannya sendiri. Kesembilan, kisah ini mengajarkan kita tentang sifat azab Allah yang datang tiba-tiba ketika sudah waktunya. Kaum Lut tidur dengan nyenyak di malam terakhir mereka, tidak menyangka bahwa besok pagi mereka akan binasa. Mereka mungkin sudah merencanakan aktivitas untuk hari esok, mungkin sudah memikirkan proyek-proyek bisnis mereka, mungkin sudah merencanakan dosa-dosa baru yang akan mereka lakukan. Namun, semua rencana itu tidak pernah terwujud karena azab datang dengan tiba-tiba. Ini mengingatkan kita bahwa ajal dan azab bisa datang kapan saja. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, kita tidak tahu kapan bumi ini akan kiamat. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap, selalu dalam keadaan takwa kepada Allah. Kesepuluh, kisah ini mengingatkan kita tentang keimanan Nabi Ibrahim dan perhatiannya terhadap keponakannya, Lut. Meskipun Ibrahim sudah sangat tua, meskipun dia sudah mendapat kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dia tetap sangat peduli dengan nasib Lut dan kaumnya. Ibrahim bahkan berdebat dengan para malaikat, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan kaum Lut. Ini menunjukkan kasih sayang seorang mukmin terhadap saudara-saudaranya, keinginan untuk keselamatan orang lain, bahkan orang-orang yang berbuat dosa. Ini adalah sifat yang harus kita contoh. Mari kita renungkan lebih dalam tentang kondisi kaum Lut sebelum azab turun. Mereka adalah masyarakat yang sangat maju secara material. Arkeolog dan sejarawan menemukan bukti bahwa kota-kota di daerah tersebut memiliki sistem irigasi yang canggih, pertanian yang maju, dan perdagangan yang ramai. Mereka kaya raya, hidup dalam kemewahan, memiliki akses ke berbagai kenikmatan duniawi. Namun, semua kemakmuran materi ini tidak membuat mereka dekat dengan Allah. Justru sebaliknya, kemakmuran ini membuat mereka sombong dan lupa diri. Ini adalah pelajaran penting bagi kita di zaman modern ini. Kita hidup di era di mana kemajuan teknologi dan materi mencapai puncaknya. Kita memiliki akses ke kenyamanan yang tidak pernah dibayangkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Namun, apakah semua ini membuat kita lebih dekat dengan Allah? Atau justru membuat kita lupa kepada Sang Pencipta? Kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama seperti kaum Lut, yang terlena oleh kenikmatan dunia, hingga melupakan akhirat. Kaum Lut juga dicirikan dengan sifat tidak mau dinasihati. Setiap kali Lut menasihati mereka, mereka menolak dengan keras. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau berpikir,
tidak mau merenungkan. Hati mereka tertutup rapat-rapat terhadap kebenaran. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai kaum yang melampaui batas, kaum yang melakukan kemungkaran, kaum yang mengingkari ayat-ayat Allah. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah menceritakan dialog antara Lut dan kaumnya dengan sangat detail, menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki dari semesta alam, dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu? Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas." Apa jawaban mereka? Mereka berkata, "Hai Lut, jika kamu tidak berhenti, pasti kamu akan termasuk orang-orang yang diusir." Ancaman yang sangat jelas. Mereka tidak hanya menolak dakwah Lut, tetapi mereka juga mengancam akan mengusir Lut dari negerinya sendiri, dari kota tempat dia tinggal, hanya karena dia menyerukan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Lut menjawab, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sangat benci dengan perbuatan kalian. Ya Rabbi, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat." Doa Lut ini adalah doa seorang hamba yang sudah sangat lelah menghadapi kebodohan dan kekerasan hati kaumnya. Dia memohon kepada Allah untuk diselamatkan, dan Allah mengabulkan doanya. Kita juga perlu memahami hikmah di balik bentuk azab yang Allah turunkan kepada kaum Lut. Mengapa kota mereka diangkat lalu dibalikkan? Mengapa mereka dihujani dengan batu dari langit? Para ulama menjelaskan bahwa bentuk azab ini sangat sesuai dengan jenis dosa yang mereka lakukan. Mereka membalikkan fitrah, maka kota mereka dibalikkan. Mereka keras kepala seperti batu, maka mereka dihujani dengan batu. Mereka melakukan dosa secara terbuka dan tanpa malu, maka azab mereka juga datang secara terbuka di siang hari, bukan secara tersembunyi di malam hari. Ini mengajarkan kita tentang prinsip penting dalam hukum Allah, bahwa balasan sesuai dengan perbuatan. Orang yang berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan, dan orang yang berbuat jahat akan mendapat balasan kejahatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa berbuat kejahatan, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barang siapa berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab." Sekarang, mari kita lihat relevansi kisah Nabi Lut dengan zaman kita sekarang. Saudara-saudariku, kita hidup di era yang sangat menantang. Di banyak negara di dunia, perbuatan yang dulu dianggap tabu dan sangat tercela, kini mulai dinormalisasi, bahkan dilegalkan. Ada gerakan-gerakan yang memperjuangkan legalisasi hubungan sejenis. Ada upaya-upaya untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak dini bahwa orientasi seksual adalah pilihan pribadi yang bebas, dan berbagai hal lain yang sangat bertentangan dengan fitrah dan ajaran Islam. Sebagai Muslim, kita harus memiliki sikap yang jelas terhadap hal ini. Kita harus teguh memegang prinsip-prinsip Islam, tidak terpengaruh oleh tren atau tekanan sosial. Kita harus berani mengatakan bahwa yang haram tetaplah haram, meskipun seluruh dunia mengatakan sebaliknya. Namun, sekali lagi, kita harus menyampaikan ini dengan hikmah, dengan adab, dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian atau kekerasan. Kita membenci dosa, bukan orangnya. Kita menolak perbuatan, bukan orangnya. Kita tetap memperlakukan semua manusia dengan hormat dan bermartabat, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip agama kita. Kita juga harus melindungi keluarga kita, terutama anak-anak kita, dari pengaruh buruk yang bisa merusak fitrah mereka. Kita harus mendidik mereka dengan pendidikan Islam yang benar, mengajarkan mereka tentang halal dan haram, tentang baik dan buruk, tentang fitrah yang Allah ciptakan. Kita harus memilih lingkungan yang baik untuk mereka, memilihkan teman-teman yang baik, dan selalu mengawasi apa yang mereka lihat dan dengar dari media sosial atau televisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya tentang bahaya meniru umat-umat sebelumnya. Beliau bersabda, "Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun,
kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadits ini adalah peringatan yang sangat jelas. Kita sebagai umat Islam harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti umat-umat sebelum kita. Kita tidak boleh mengikuti budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam, meskipun budaya tersebut datang dengan kemasan yang menarik dan terlihat modern. Kita harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, karena disitulah keselamatan kita. Mari kita kembali kepada kisah Nabi Lut. Setelah azab turun dan kaum Lut binasa, Lut dan keluarganya yang selamat melanjutkan hidup mereka dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa dahsyatnya azab Allah. Mereka telah merasakan bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Pengalaman ini tentu saja sangat mengukuhkan iman mereka. Lut kemudian melanjutkan misinya sebagai rasul, terus berdakwah kepada kaum-kaum lain, terus menyebarkan ajaran tauhid dan kebaikan. Meskipun dia telah mengalami penolakan yang sangat keras dari kaumnya sendiri, meskipun dia telah menyaksikan kebinasaan mereka, Lut tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dia terus berharap bahwa mungkin ada manusia-manusia lain di luar sana yang akan menerima hidayah dan kembali ke jalan Allah. Kisah Nabi Lut juga mengajarkan kita tentang pentingnya doa. Lut berdoa kepada Allah ketika dia merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi kaumnya. Dia memohon pertolongan Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan pertolongan Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita merasa sudah tidak kuat lagi, berdoalah kepada Allah. Angkat tangan ke langit, luapkan semua isi hati, mintalah pertolongan Allah. Sesungguhnya Allah dekat dan Dia mendengar doa hamba-hambanya. Dalam surah Al-Anbiya, Allah menyebutkan Lut sebagai salah satu rasul yang diberi nikmat dan ilmu. Allah berfirman, "Dan kepada Lut telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari negeri yang penduduknya mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat dan fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh." Ini adalah penghormatan yang sangat tinggi dari Allah kepada Lut, pengakuan bahwa Lut adalah hambanya yang saleh, yang berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Nabi Muhammad SAW juga sangat menghormati Nabi Lut. Dalam beberapa hadits, Rasulullah SAW menyebut Lut sebagai contoh kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi kaumnya yang ingkar. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat kisah-kisah para nabi terdahulu, karena di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Saudara-saudariku, mari kita renungkan sejenak. Jika kita berada di posisi Nabi Lut, apakah kita akan mampu bertahan seperti dia? Apakah kita akan mampu terus berdakwah meskipun tidak ada yang mendengarkan? Apakah kita akan mampu tetap teguh di jalan Allah meskipun diancam dan dikucilkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kisah Nabi Lut adalah cermin bagi kita, menunjukkan kepada kita standar keteguhan dan kesabaran yang harus kita capai. Di zaman sekarang, kita mungkin tidak menghadapi ancaman seperti yang dihadapi Nabi Lut. Kita mungkin tidak diancam akan diusir dari negeri kita karena berdakwah. Namun, kita menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda. Kita menghadapi godaan-godaan dunia yang sangat besar. Kita menghadapi tekanan sosial untuk mengikuti tren-tren yang bertentangan dengan Islam. Kita menghadapi informasi-informasi yang membingungkan dari berbagai media. Di tengah semua ini, kita harus tetap teguh, tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tetap istiqomah di jalan Allah. Kisah Nabi Lut juga mengajarkan kita tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Lut tidak diam melihat kemaksiatan yang terjadi di kaumnya. Dia aktif mencegah, aktif mengingatkan, aktif berdakwah. Ini adalah kewajiban setiap muslim.
Kita tidak boleh diam melihat kemungkaran terjadi di sekitar kita. Kita harus berusaha mencegahnya dengan cara yang bijaksana. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah lemah iman." Namun, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita harus menggunakan hikmah. Kita harus memilih cara yang tepat, waktu yang tepat, dan kata-kata yang tepat. Kita tidak boleh kasar atau arogan. Kita harus lemah lembut namun tegas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Ketika kita melihat orang lain berbuat dosa, kita tidak boleh langsung menghakimi atau mencela mereka. Kita harus mengingatkan dengan lembut, memberikan nasihat dengan baik, dan berdoa untuk mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita juga harus introspeksi diri, jangan-jangan kita sendiri masih memiliki banyak dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Mari kita juga merenung tentang akhir dari kisah kaum Lut. Mereka binasa dengan cara yang sangat tragis. Semua harta benda mereka, semua kemegahan mereka, semua kenikmatan dunia yang mereka kejar, tidak ada yang bisa mereka bawa ketika azab turun. Mereka mati dalam keadaan dosa, dan apa yang menanti mereka setelah kematian adalah siksa neraka yang kekal. Al-Quran mengabarkan bahwa azab yang menimpa mereka di dunia hanyalah permulaan, dan azab di akhirat jauh lebih pedih. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat dan sementara. Semua yang ada di dunia akan binasa, yang kekal hanyalah Allah dan akhirat. Maka, janganlah kita terlalu terpedaya oleh kemegahan dunia. Janganlah kita mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Janganlah kita rela mengorbankan keselamatan jiwa kita demi kenikmatan dunia yang sementara. Allah berfirman, "Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Nabi Muhammad SAW sering mengingatkan umatnya tentang singkatnya kehidupan dunia. Beliau bersabda, "Bandingan kehidupan dunia dengan akhirat adalah seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke laut. Lalu lihatlah apa yang menempel di jarinya. Yang menempel di jari tentu sangat sedikit dibandingkan dengan air laut yang sangat luas. Demikianlah perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia sangat singkat dan kecil, sedangkan akhirat sangat panjang dan luas, bahkan kekal selamanya." Saudara-saudariku, kisah Nabi Lut adalah kisah yang sangat menggetarkan hati. Kisah ini bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi adalah pelajaran untuk hari ini dan masa depan. Kita hidup di zaman di mana banyak tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nampak. Rasulullah SAW telah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan banyak terjadi fitnah, akan banyak kemungkaran yang dinormalisasi, akan banyak orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan agama Allah. Kita melihat tanda-tanda ini di sekitar kita. Maka, marilah kita berpegang teguh pada agama kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tersesat. Ingatlah, azab Allah bisa turun kapan saja kepada siapa saja yang melanggar perintahnya. Meskipun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Allah juga Maha Adil dan akan memberikan balasan yang setimpal kepada setiap perbuatan. Janganlah kita merasa aman dari azab Allah hanya karena kita hidup di negara yang makmur atau karena kita merasa diri kita baik. Kita harus selalu introspeksi diri, selalu bertobat, selalu memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah?
Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Mari kita tutup kisah yang panjang ini dengan beberapa pelajaran praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jagalah diri kita dan keluarga kita dari perbuatan maksiat. Jauhilah segala bentuk dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ingatlah bahwa dosa kecil jika dilakukan terus-menerus bisa menjadi besar, dan dosa yang dilakukan secara terbuka lebih berbahaya daripada dosa yang tersembunyi. Kedua, perkuatlah iman kita dengan selalu belajar agama. Hadiri kajian-kajian ilmu, baca Al-Quran dan terjemahannya, pelajari hadits-hadits Rasulullah SAW, dan pahami sirah nabawiyah. Semakin banyak ilmu agama yang kita miliki, semakin kuat iman kita, dan semakin mampu kita menghadapi fitnah-fitnah zaman. Ketiga, pilihlah lingkungan yang baik. Bergaullah dengan orang-orang saleh yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang bisa memotivasi kita untuk berbuat baik, yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Hindarilah lingkungan yang buruk, yang bisa merusak iman kita, yang bisa mengajak kita kepada kemaksiatan. Keempat, aktif berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak harus menjadi ustadz atau kiai untuk bisa berdakwah. Berdakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa dengan memberikan contoh teladan yang baik. Yang penting adalah niat kita ikhlas karena Allah, dan kita melakukannya dengan cara yang bijaksana. Kelima, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Dia senantiasa menjaga kita di jalan yang lurus, agar Dia menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah dan maksiat, agar Dia mengampuni segala dosa-dosa kita, dan agar Dia memasukkan kita ke dalam surganya. Doa adalah senjata mukmin, dan Allah sangat suka ketika hambanya berdoa kepadanya. Keenam, selalu ingat mati dan akhirat. Ingatlah bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, dan kematian bisa datang kapan saja. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amal saleh, dengan bertobat dari segala dosa, dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ketujuh, bersabarlah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Setiap mukmin pasti akan diuji oleh Allah. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk, bisa berupa kesulitan ekonomi, bisa berupa penyakit, bisa berupa fitnah dari orang-orang di sekitar kita, atau berbagai ujian lainnya. Hadapilah semua ujian ini dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Ingatlah bahwa ujian adalah tanda kasih sayang Allah, karena Allah menguji hambanya untuk meningkatkan derajat mereka di sisinya. Kedelapan, jaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia, dari ghibah, dari fitnah, dari kata-kata yang menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, namun dampaknya bisa sangat besar, bisa membawa kita ke surga atau ke neraka. Kesembilan, hormati dan sayangi orang tua kita. Berbuat baiklah kepada mereka, taatilah mereka selama tidak dalam kemaksiatan, dan doakanlah mereka baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kesepuluh, perbanyaklah sedekah dan infak di jalan Allah. Hartamu tidak akan berkurang karena sedekah, justru akan bertambah berkah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah bisa dalam berbagai bentuk, bisa berupa uang, makanan, pakaian, ilmu, tenaga, atau bahkan senyuman kepada saudara kita. Yang penting adalah niat kita ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer atau mencari pujian dari manusia. Saudara-saudariku sekalian, kisah Nabi Lut adalah salah satu kisah paling powerful dalam Al-Quran.
Kisah ini telah diceritakan di berbagai surah dengan berbagai penekanan yang berbeda, menunjukkan betapa pentingnya kisah ini sebagai pelajaran bagi umat manusia. Allah tidak akan menceritakan kisah yang sama berulang kali kecuali ada hikmah yang sangat besar di dalamnya. Dan hikmah terbesar dari kisah Nabi Lut adalah peringatan kepada kita semua agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, agar tidak menentang fitrah yang Allah ciptakan, agar tidak menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul, dan agar selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita juga perlu memahami bahwa azab Allah bukan hanya turun kepada kaum Lut. Sepanjang sejarah, Allah telah menurunkan azab kepada berbagai kaum yang mendustakan rasul-rasul mereka. Kaum Nuh ditenggelamkan dengan banjir besar. Kaum Ad dihancurkan dengan angin topan yang sangat dahsyat. Kaum Samud dibinasakan dengan suara yang menggelegar. Kaum Fir'aun ditenggelamkan di laut. Dan masih banyak lagi kaum-kaum lain yang dibinasakan karena keingkaran dan kedurhakaan mereka. Semua ini adalah bukti bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah tidak main-main dengan ancamannya, dan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Namun, di balik semua kisah azab ini, ada juga kisah rahmat Allah yang sangat besar. Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat sebelum azab turun. Allah mengutus para rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk. Allah memberikan akal pikiran kepada manusia untuk bisa membedakan yang benar dan yang salah. Allah memberikan nurani kepada setiap manusia yang bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, jika ada manusia yang akhirnya dibinasakan, itu bukan karena Allah tidak adil, tetapi karena manusia itu sendiri yang memilih jalan kesesatan dan menolak hidayah Allah. Mari kita renungkan sejenak tentang kondisi umat Islam hari ini. Kita adalah umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penutup para nabi. Tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Ini adalah amanah yang sangat berat bagi kita. Kita adalah saksi bagi umat-umat lain di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW adalah saksi bagi kita. Maka, betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga agama ini, untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, untuk menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Namun, ketika kita melihat kondisi umat Islam hari ini, kita melihat ada banyak hal yang memprihatinkan. Banyak Muslim yang hanya Muslim secara KTP, tetapi tidak menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang tidak salat, tidak berpuasa, tidak membayar zakat, tidak berbusana sesuai syariat, dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang agamanya sendiri. Banyak yang lebih bangga dengan identitas nasionalisme atau kesukuan daripada identitas sebagai Muslim. Banyak yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Di sisi lain, kita juga melihat ada banyak Muslim yang sangat semangat dalam beragama, yang aktif dalam dakwah, yang konsisten dalam beribadah, yang peduli terhadap sesama Muslim di berbagai belahan dunia. Ini adalah hal yang sangat membanggakan dan memberikan harapan. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berusaha memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, dan memperbaiki umat Islam secara keseluruhan. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki diri adalah dengan selalu mengingat kisah-kisah para nabi dan para salafus saleh. Kisah-kisah ini memberikan kita inspirasi, motivasi, dan pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita merasa lelah dalam berdakwah, ingatlah Nabi Lut yang berdakwah puluhan tahun tanpa hasil. Ketika kita merasa sedih karena tidak ada yang mendengarkan nasihat kita, ingatlah Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun dan hanya sedikit yang beriman. Ketika kita menghadapi ujian yang berat, ingatlah Nabi Ayub yang diuji dengan kehilangan harta, anak, dan kesehatan, namun tetap sabar dan bersyukur kepada Allah. Kisah para nabi mengajarkan kita bahwa jalan dakwah tidak pernah mudah. Selalu ada tantangan, selalu ada rintangan, selalu ada orang-orang yang menentang. Namun, bagi orang-orang yang ikhlas, yang sabar,
yang tawakal kepada Allah, pada akhirnya kemenangan akan datang. Mungkin bukan kemenangan di dunia, tetapi pasti kemenangan di akhirat. Dan kemenangan di akhirat itulah yang sesungguhnya abadi dan kekal. Saudara-saudariku, mari kita juga berbicara tentang pentingnya menjaga fitrah. Fitrah adalah naluri alami yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia. Fitrah ini mencakup kecenderungan untuk mengenal Tuhan, untuk berbuat baik, untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan juga fitrah dalam hal hubungan antar manusia, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kaum Lut telah merusak fitrah mereka dengan sangat parah. Mereka telah menyimpang dari kodrat yang Allah ciptakan. Di zaman sekarang, ada banyak upaya untuk merusak fitrah manusia. Ada ideologi-ideologi yang mengajarkan bahwa jenis kelamin adalah sesuatu yang bisa dipilih atau diubah sesuai keinginan. Ada yang mengajarkan bahwa hubungan sejenis adalah normal dan alami. Ada yang mengajarkan bahwa pernikahan tradisional antara laki-laki dan perempuan adalah ketinggalan zaman. Semua ini adalah upaya untuk merusak fitrah yang Allah ciptakan. Dan kita sebagai Muslim harus menolak dengan tegas semua ideologi yang bertentangan dengan Islam ini. Namun, penolakan kita harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kita tidak boleh membenci orangnya, kita hanya membenci perbuatannya. Kita harus tetap memperlakukan semua manusia dengan hormat dan adab, karena setiap manusia adalah makhluk Allah yang memiliki martabat. Kita harus berdakwah dengan lembut, menjelaskan kebenaran dengan penuh kasih sayang, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam. Jika ada orang yang memiliki kecenderungan atau orientasi yang tidak sesuai dengan fitrah, kita harus membantu mereka, mendukung mereka untuk kembali ke fitrah yang benar, bukan malah mengucilkan atau membenci mereka. Islam adalah agama yang sangat indah, yang memberikan solusi untuk setiap masalah. Islam tidak hanya melarang sesuatu tanpa alasan, tetapi setiap larangan dalam Islam ada hikmahnya, ada maslahatnya, ada kebaikannya untuk manusia. Ketika Islam melarang perbuatan kaum Lut, itu bukan karena Allah ingin menyusahkan manusia, tetapi karena Allah tahu bahwa perbuatan itu akan merusak individu, merusak keluarga, merusak masyarakat, dan pada akhirnya merusak peradaban manusia. Kita lihat saja dampak dari normalisasi perbuatan ini di berbagai negara. Tingkat kelahiran menurun drastis, institusi keluarga mulai runtuh, banyak anak yang tumbuh tanpa figur ayah atau ibu yang jelas, dan berbagai masalah sosial lainnya muncul. Ini semua adalah bukti bahwa ketika manusia menyimpang dari fitrah, akan ada konsekuensi negatif yang harus ditanggung. Jadi, larangan Allah bukanlah pembatasan terhadap kebebasan manusia, tetapi justru perlindungan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Mari kita juga membahas tentang pentingnya ilmu dalam menjaga diri dari fitnah. Di zaman sekarang, fitnah datang dari berbagai arah. Ada fitnah dari media sosial, dari televisi, dari internet, dari teman-teman, dari lingkungan kerja, dan berbagai sumber lainnya. Jika kita tidak memiliki ilmu yang cukup tentang agama, kita akan mudah terpengaruh dan tersesat. Oleh karena itu, belajar agama adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini terutama adalah ilmu agama, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, ilmu tentang akhlak, dan berbagai ilmu agama lainnya. Dengan ilmu, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang bertentangan dengan Islam, mana yang akan menyelamatkan kita dan mana yang akan mencelakakan kita. Namun, dalam menuntut ilmu, kita harus berhati-hati dalam memilih guru atau sumber ilmu. Tidak semua yang mengaku ustadz atau kiai atau dai adalah guru yang benar. Ada yang menyebarkan pemahaman yang sesat, ada yang mengajarkan bid'ah, ada yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka, carilah guru yang memiliki ilmu yang benar, yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, yang berakhlak mulia, dan yang mengajarkan Islam sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi,
tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kita juga harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap masalah. Jangan mudah percaya kepada setiap pendapat yang kita dengar atau baca. Verifikasi dulu, cek sumbernya, lihat dalilnya, konsultasikan dengan ulama yang terpercaya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Saudara-saudariku, kita sudah mendekati akhir dari pembahasan kisah Nabi Lut yang panjang ini. Namun sebelum kita mengakhiri, ada beberapa hal penting lagi yang perlu kita renungkan bersama. Kisah Nabi Lut adalah kisah tentang keimanan, kesabaran, keteguhan, dan juga tentang akibat dari keingkaran dan kedurhakaan. Kisah ini relevan untuk setiap zaman, termasuk zaman kita sekarang. Kita hidup di era globalisasi, di mana informasi mengalir dengan sangat cepat, di mana budaya-budaya dari berbagai belahan dunia mudah masuk ke negara kita, di mana nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam dipromosikan dengan sangat gencar. Di tengah semua ini, kita harus memiliki pondasi iman yang kuat, pemahaman agama yang benar, dan keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip Islam. Kita tidak boleh terombang-ambing oleh arus zaman, tidak boleh mudah terpengaruh oleh propaganda-propaganda yang bertentangan dengan Islam, tidak boleh malu dengan identitas kita sebagai Muslim. Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan petunjuk untuk semua aspek kehidupan, dari urusan pribadi hingga urusan sosial, dari urusan ekonomi hingga urusan politik, dari urusan keluarga hingga urusan negara. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Maka, jika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, jika kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, jika kita ingin selamat dari azab Allah di dunia dan akhirat, maka kita harus menjalankan Islam secara kafah, secara menyeluruh, dalam semua aspek kehidupan kita. Janganlah kita menjadi Muslim yang pilih-pilih, yang hanya menjalankan ajaran Islam yang sesuai dengan keinginan kita dan meninggalkan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Janganlah kita menjadi Muslim yang hanya beragama di masjid atau di rumah, tetapi ketika keluar ke masyarakat kita meninggalkan nilai-nilai Islam. Janganlah kita menjadi Muslim yang hanya Islam di KTP, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mencerminkan akhlak Islam sama sekali. Ini adalah kemunafikan yang sangat berbahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Ayat ini memerintahkan kita untuk menjalankan Islam secara total, tidak setengah-setengah, tidak pilih-pilih. Kita harus beriman dengan sepenuh hati, beribadah dengan sepenuh jiwa, berakhlak dengan sepenuh raga, dan berdakwah dengan sepenuh kemampuan. Kisah Nabi Lut juga mengajarkan kita tentang pentingnya keluarga sakinah mawadah warahmah. Lut mengalami ujian yang sangat berat dengan istrinya yang munafik. Ini pasti sangat menyakitkan bagi Lut. Bayangkan, seseorang yang tidur sekamar dengan kita, yang kita percaya sepenuhnya, ternyata adalah musuh dalam selimut, ternyata berkhianat kepada kita. Namun, Lut tetap sabar menghadapi ujian ini, dan Allah akhirnya menyelamatkan Lut dari istrinya yang munafik tersebut. Bagi kita yang masih lajang, pilihlah pasangan hidup yang saleh atau salehah. Jangan hanya melihat dari segi kecantikan atau ketampanan, atau dari segi kekayaan, atau dari segi keturunan. Yang paling penting adalah agamanya. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Demikian juga bagi laki-laki, pilihlah yang memiliki agama yang baik, yang akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kalian, yang akan menjadi istri yang salehah yang membantu kalian menuju surga. Bagi yang sudah menikah, jagalah rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Penuhi hak-hak pasangan kalian, bersabarlah menghadapi kekurangan pasangan, saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan,
dan jadikan rumah kalian sebagai tempat yang penuh cinta kasih sayang dan ketaatan kepada Allah. Didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan Islam yang benar, jauhkan mereka dari pengaruh buruk, dan doakan mereka agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang akan menjadi amal jariyah bagi kalian kelak. Kisah Nabi Lut juga mengingatkan kita tentang pentingnya memilih tempat tinggal yang baik. Lut tinggal di kota yang sangat buruk moralnya, dan ini pasti sangat melelahkan bagi dia. Meskipun dia sebagai nabi memiliki benteng iman yang sangat kuat, namun tinggal di lingkungan yang buruk tetap saja merupakan ujian yang berat. Bagi kita yang bukan nabi, lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh kepada iman dan akhlak kita. Maka, jika memungkinkan, pilihlah tempat tinggal di lingkungan yang baik, di mana tetangga-tetangganya adalah orang-orang yang saleh, di mana ada masjid yang aktif, di mana ada pengajian-pengajian rutin, di mana anak-anak kita bisa berteman dengan anak-anak yang saleh. Jika kita terpaksa tinggal di lingkungan yang kurang baik, maka kita harus ekstra hati-hati, harus lebih ketat dalam menjaga keluarga kita, dan harus lebih banyak berdoa kepada Allah agar melindungi kita dan keluarga kita dari pengaruh buruk lingkungan. Saudara-saudariku sekalian, kita telah membahas kisah Nabi Lut dengan sangat panjang dan detail. Kita telah melihat bagaimana Lut berdakwah dengan penuh kesabaran, bagaimana kaumnya menolak dengan keras kepala, bagaimana azab Allah turun dengan dahsyat, dan bagaimana Lut diselamatkan bersama keluarganya yang beriman. Semua ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan setelah mendengar kisah ini? Apakah kita akan mengambil pelajaran dan memperbaiki diri? Atau apakah kita akan tetap seperti biasa, tidak berubah apa-apa? Ingatlah, kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekadar cerita untuk menghibur kita, tetapi adalah pelajaran dan peringatan yang harus kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita bertekad mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, kita akan memperbaiki diri kita. Kita akan lebih taat kepada Allah, lebih rajin beribadah, lebih baik akhlaknya, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih aktif dalam berdakwah. Kita akan menjauhi semua larangan Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kita akan menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari pengaruh buruk yang bisa merusak iman dan akhlak. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Kita tidak tahu apakah kita akan hidup sampai besok atau tidak. Maka, janganlah menunda taubat, janganlah menunda perbaikan diri. Bertobatlah sekarang, perbaikilah diri sekarang, sebelum terlambat. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang bertobat. Allah berfirman, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Tidak peduli sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Allah siap mengampuni kita jika kita benar-benar bertobat dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, yang disertai dengan penyesalan yang mendalam, dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut lagi, dan dengan usaha untuk memperbaiki diri. Janganlah kita merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosamu apapun yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke langit kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Subhanallah, betapa luasnya rahmat Allah. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka, janganlah kita berputus asa, janganlah kita menyerah.
Teruslah berjuang di jalan Allah. Teruslah berusaha memperbaiki diri. Teruslah bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Insya Allah, jika kita sungguh-sungguh, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Allah akan membimbing kita ke jalan yang lurus, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Baik saudara-saudariku sekalian, kita telah sampai di penghujung pembahasan kisah Nabi Lut yang panjang ini. Semoga kisah yang kita dengar hari ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Semoga kisah ini bisa menguatkan iman kita, memotivasi kita untuk lebih taat kepada Allah, dan mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap fitnah-fitnah zaman. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab-Mu yang pedih. Ya Allah, janganlah Engkau binasakan kami seperti Engkau binasakan kaum-kaum yang terdahulu. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Teguhkanlah kami di jalan yang lurus. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kemaksiatan dan kesesatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang taat beribadah, yang mulia akhlaknya, dan yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan bersama para nabi, para syuhada, dan para orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif selanjutnya. Mari kita sebarkan kebaikan. Mari kita dakwah ke jalan Allah dengan cara yang kita mampu. Jika video ini bermanfaat, bagikanlah kepada keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kalian. Siapa tahu dengan berbagi video ini, kalian bisa menjadi sebab seseorang mendapat hidayah, dan itu akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.